In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur padamu pada hari ini tanggal 8 April, kami merayakan kabar sukacita yang Kau sampaikan kepada Santa Perawan Maria ketika ia harus mengandung dan melahirkan putramu yang tunggal yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Semoga kami senantiasa bersukacita dalam ketaatan dan kerendahan hati meneladan Santa Perawan Maria, Bunda Kristus yang menjadi Juru Selamat seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh sangat istimewa. Kita masih dalam suasana sukacita
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sukacita itu kemudian juga dilengkapi dengan kabar sukacita. Tanggal 8 April, menurut penanggalan liturgi kita, disebut sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Seperti yang kita baca di dalam Injil, dari Injil Lukas, Ibu Maria mendapatkan kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung, dan anak yang dikandung itu bukan karena hasrat nafsu birahi laki-laki, melainkan karena daya kuasa Roh Kudus. Ibu Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus, maka anak yang dikandung dan dilahirkan disebut anak Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kabar sukacita ini tentu pada saat disampaikan menjadi tanda-tanda yang tidak mudah untuk dipahami oleh Santa Perawan Maria. Gadis dari Nazaret itu dalam disposisi sedang bertunangan dengan Papa Yosef. Dalam disposisi itu, malaikat datang dan menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan namanya pun sudah ditentukan, yaitu Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana dalam situasi yang tidak mudah itu harus dimengerti bahwa apa yang dialami oleh Santa Perawan Maria kemudian diimani sebagai kabar sukacita. Memang bagi Santa Perawan Maria saat menerima kabar itu yang ada adalah terkejut, seperti dikatakan dalam Injil yang kita baca. Dalam keterkejutan itu, Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Memang Santa Perawan Maria belum bersuami. Santa Perawan Maria baru sedang bertunangan dengan Yusuf. Tetapi kemudian Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah yang membuat Santa Perawan Maria mengandung. Maka malaikat menjawab, jangan takut, hai Maria, Roh Kudus akan menaungi engkau. Sebetulnya sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita pikir dengan nalar manusiawi, tentu tidak mungkin jawaban itu serta-merta dipahami oleh Santa Perawan Maria. Mengandung dari Roh Kudus, bagaimana caranya? Jawaban yang masuk akal mestinya kalau dipikirkan secara manusiawi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Lalu masuk akal ketika malaikat menjawab, segeralah menikah dengan Yusuf tunanganmu, dan anak yang akan kalian lahirkan itu akan disebut anak Allah. Itu jawaban yang paling masuk akal. Tetapi ternyata tidak. Malaikat atas kehendak Allah memberikan jawaban sebagaimana Allah menghendaki dan merancang meskipun tidak masuk akal. Roh Kudus yang akan menaungi engkau, dan kuasa Roh Kudus itu yang akan membuat engkau mengandung. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagi Santa Perawan Maria sekali lagi ini tidak mudah. Tetapi kemudian malaikat meyakinkan bahwa ada bukti bahwa Allah berkarya dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elizabeth, sanak saudari dari Ibu Maria, mengandung dalam usia yang sudah lanjut, bahkan Elizabeth yang sudah disebut mandul, tetapi dia bisa mengandung karena kuasa Allah. Dan sudah berjalan
6 bulan. Bukti itu disampaikan kepada Santa Perawan Maria oleh malaikat untuk meneguhkan bahwa apa yang menjadi kehendak Allah memang tidak mustahil. Dan saat itulah Santa Perawan Maria memberikan teladan yang istimewa dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, juga dalam tidak usah terkait dengan masalah sosial politik yang saat ini masih diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, yang juga bagi orang-orang tertentu mendatangkan kebingungan karena hoax, karena pemutarbalikan fakta, karena macam-macam hal yang sedang diselesaikan. Tetapi kemudian ada pribadi-pribadi yang mempunyai nalar yang bijak, menjelaskan apa adanya dan meruntuhkan semua kecurigaan yang dimunculkan di dalam sidang itu. Itu memang masalah pelik dan bukan masalah kita. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari, kita juga kadang-kadang mengalami hal-hal yang tak terduga, yang tidak masuk akal kita. Bagaimana kita menerima itu? Allah pasti punya rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Dan belajar dari Ibu Maria pada hari raya sukacita disampaikan kepadanya, kita juga diajak untuk tetap tenang, bahagia yang berbuah dalam kerukunan, dan kata-kata positif, tidak menjudge, menghakimi, menilai buruk orang-orang lain yang tanpa dasar yang substansial. Kadang-kadang kita harus bijaksana dalam menghadapi setiap peristiwa ini, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Maria. Boleh bertanya tetapi tanpa keraguan, dan kemudian dalam ketaatan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.